Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, siang hari ini saya lagi ada di sebuah rumah produksi yang ini termasuk besar ini rumah produksinya, dan sebelah sana ada greenhouse juga. Tepatnya saya ada di Desa Singosari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen bersama Pak Lurah. Selamat siang, Pak Lurah. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalkan Pak Lurah ke sahabat Tani kita nyapanya, yang nonton ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, kita dari pemerintah Desa Singosari baru kedatangan tamu dari Penyuluh Pertanian Kebumen, Pak. Pertanian Kebumen. Di sini kita baru berada di rumah produksi pupuk organik, walaupun masih sangat-sangat sederhana dan memang tapi semangat dari para petani itu luar biasa. Sip, mantap sekali. Jarang-jarang sahabat tani di desa itu punya rumah produksi pupuk organik. Ini statusnya milik desa ya. Ini sebelum masuk ke nanti kita ngobrolin tentang pupuknya, produksinya, kapasitasnya berapa. Tapi sebelumnya saya pengen tanya Pak Lurah ini, Pak Lurah. Dulunya sebelum ada ini rumah produksi, sebelum ada kegiatan produksi pupuk organik, ini yang punya ide pertama kali memproduksi pupuk berkegiatan atas nama desa ini kan jarang-jarang ya. Desa-desa yang punya rumah produksi kayak gini biasanya desa ya nggak ngaspal, nggak ngapain yang terlihat oleh orang di jalan gitu loh. Kalau ini memutuskan untuk berproduksi ini, dulunya idenya siapa, Pak Lurah? Jadi ide dari teman-teman perangkat juga, ide dari masyarakat juga, karena kita mengingat bahwa adanya kelangkaan pupuk. Memang kita sudah berpikir bahwa suatu saat mungkin subsidi dikurangi dan lain-lain, dan ini menjadi kenyataan. Itu berawal dari tahun 2017 saat itu. Oh, dulu awalnya 2017 ya? Ya. 2017 itu ingat saya mulai akan diberlakukannya kartu tani ya. Waktu itu jadi permasalahan pupuk mungkin berasa, wah ngisuk mbok pupuknya dikurangin segala macam gitu, akhirnya memproduksi pupuk sendiri. Ya, memang kita antisipasi untuk itu dari kelompok-kelompok tani, dari pemerintah desa secara kompak kita sikapi adanya kebijakan-kebijakan itu. Waktu itu Pak Kades sudah menjadi kepala desa sudah. Jadi atas keresahan warga, keresahan petani itu, kemudian mulailah membuat pupuk organik ya Pak Lurah. Dulu awalnya pupuk organik apa yang diproduksi pertama Pak? Kita waktu itu memang yang pertama memang SDM-nya kita bangun dulu Pak. Kita lakukan pelatihan untuk kaitannya dengan ilmu keorganikan. Itu dari tahun 2017, 18, dan 19. Yang pertama kita lakukan ya pupuk organik cair dan padat semuanya. Berarti gitu. Awalnya itu nggak langsung praktek bikin, karena mengetahui SDM yang ahli di situ belum ada, jadi pelatihan dulu. Mendatangkan guru gitu ya. Kesini waktu itu ya gurunya ya. Dan dilatih semua yang akan terlibat di produksi itu, baru setelah itu follow up-nya memproduksi gitu ya. Ini ngomong-ngomong, ini dari anggaran desa ini Pak, atau dari uang pribadi Pak Lurah atau gimana dulunya? Itu murni dari anggaran dana desa. Dana desa. Iya, kita memang untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Itu kita anggarkan dari tahun 2017, 18, 19 sampai sekarang. Selalu kita anggarkan. Untuk kegiatan pertanian ini? Betul. Ini nek dihitung-hitung ya lebih dari 20% Pak. Ada greenhouse, ada rumah produksi, ada pupuk gitu loh. Kalau diaturannya kalau nggak salah dana desa itu minimal 20% gitu ya harus ada. Jenengan kayaknya udah melebihi dari itu ya. Kayaknya lebih karena semua yang mendukung dari pertanian, di situ ada irigasi, kemudian artinya pembangunan dari dana desa sebagian besar malah ke pertanian semua ya jenengan ini.
Mungkin 20% lebih. 20% lebih ya. Pertanian. Termasuk irigasi juga diurusin, pupuknya diurusin ya. Iya. Pelatihan SDM-nya diurusin. Iya. Itu disetujui, diamini oleh semua warga ya kegiatan itu. Ya, kita tetap melalui mekanisme musyawarah. Musrenbang Ya, tingkat kita desa melalui. gitu ya. Betul. Artinya ini gini sahabat tani, saya bangganya kenapa saya datang ke sini Pak Lurah, karena nggak semua desa itu mempunyai komitmen terhadap pembangunan pertanian yang sama dengan di Singosari. Ini saya pernah dengar dari 2017 sampai sekarang, wah di Singosari sampai mendatangkan pembicara dari luar, mendatangkan narasumber untuk belajar pupuk organik waktu itu ya. Ya, betul. Dan biasanya Pak Lurah, nun sewu ya, mungkin nggak 1-2 lah. 1-2 ada bar pelatihan ya udah rampung gitu loh. Bar pelatihan ya sudah nggak ada tindak lanjutnya. Kalau di Singosari bar pelatihan tindak lanjutnya ini bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Mereka berproduksi dan jalan terus sampai sekarang. Ya. Lah ini yang membuat Pak Lurah bisa konsisten dari 2017 sampai sekarang itu apa Pak Lurah? Ya, yang bisa membuat konsisten mestinya adalah dukungan dari masyarakat, juga teman-teman perangkat desa. Utamanya adalah dari masyarakat. Memang sudah kita berikan pelatihan, bahkan saat itu ketika ikut pelatihan kita lakukan untuk surat pernyataan untuk bisa mengaplikasikan, kemudian pernyataan untuk menularkan kepada masyarakat yang belum pelatihan. Itu yang kita lakukan. Pelatihannya pas mau daftar pelatihan, pas di daftar harus tanda tangan surat pernyataan? Harus tanda tangan pernyataan. Mau mengaplikasikan, menularkan ke masyarakat lain. Wah, dan mau mereka tanda tangan? Biasanya kan ikut pelatihan cuma pengen amplopnya aja Pak Lurah. Dapat uang sakunya saja. Kon tanda tangan mau mereka mau ya? Dan itu memang harus mau. Kalau misalkan yang tidak mau ya tidak mengikuti pelatihan. Jadi benar-benar dijaring orang-orang yang punya minat ke arah situ ya. Betul. Akhirnya kenapa ini menjadi kunci sukses program-program di desa supaya benar-benar apa yang dilakukan itu membuahkan hasil seperti ini gitu ya Pak Lurah ya. Jadi triknya itu bisa dicontoh sahabat tani. Nggih, masuk ke produksinya Pak Lurah. Ini mulai berproduksi 2017, 2018 itu kan tahap peningkatan SDM-nya, bagaimana melatih sumber daya manusianya untuk ahli di bidang organik ini. Mulai produksi seperti ini mulai kapan Pak Lurah? Itu kurang lebih kita produksi di tahun 2018 itu kita sudah mulai produksi. Oh, di tahun kedua langsung udah ada produknya? Sudah ada produksi, yaitu yang namanya booster, atau kalau dalam masyarakat sini ya terkenalnya skor. Ini ya Pak Nun Sewu ya sahabat tani. Ini ada sampelnya nih. Lupa saya nggak pegang. Ini ya, ini produksi pertama ini Pak. Iya. Booster si Bos Singosari booster nih. Ini produksi pertamanya dulu cair. Skor, iya. Skor itu biasanya identik ke fungisida kimia yang nek disemprot itu gabahnya jadi meling-meling, jadi bagus gitu ya. Ini efeknya juga gitu. Iya, jadi bobotnya lebih, bahkan barangkali banyak pedagang padi katanya gabah Singosari dengan desa yang lain itu selisihnya jadinya beras itu antara 3 sampai 5 kilo per kintal katanya gitu. Menurut para pedagang sekarang padi. Sudah di mata pedagang padi itu udah bisa membedakan ya? Sudah bisa. Antara beras Singosari dengan desa yang lain. Betul. Jadi rendemen berasnya dari gabahnya lebih tinggi sini gitu. Iya, betul. Karena sini kebanyakan pakai si bus ini ya. Iya. Si bus skor ini. Ini organik, Pak? Organik. Enggak pakai pupuk-pupuk kimia campurannya. Murni gitu, organik, kan? Murni organik semua. Bahkan bahan bakunya itu pun harus yang organik. Bahan bakunya apa aja, Pak? Boleh dikasih tahu nggak ke tani? Ada telur. Oh, telur? Ada gula Jawa, ada empedu, ada susu murni, antara lain itu. Kayak nggawe roti, Pak? Iya. Gitu. Telur, gula Jawa, empedu, susu murni dicampur jadi satu. Iya.
Ini kalau sahabat tani mau nyontoh apa adanya kayak gitu tadi yang kita omongin nggak apa-apa itu. Nang omah nggak wendok dawa. Justru malah harusnya pada meniru, Pak. Oh nggak apa-apa. Ini ilmunya dibongkar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti nggak beli ini pada bikin sendiri. Bikin sendiri malah lebih bagus. Artinya kita memang biar petani itu berdaya. Intinya seperti itu. Oh gitu. Artinya coba ini efisiensinya luar biasa. Kalau misalkan pabrikan itu bisa sekitar 160.000 per 250 cc, ini paling hanya di angka 60.000 per 500 ml. Bisa menghemat separuhnya ya? Lebih, mungkin separuhnya 200%-nya lebih. 200% lebih dan efeknya nggak jauh beda dengan yang skor kimia-kimia itu ya? Betul. Hanya dengan ini, kalau organik itu lebih sehat yang jelas ya Pak? Ya. Produknya, gabahnya, hasil pertaniannya kalau kita pakai organik biasanya punya nilai yang lebih daripada yang nggak pakai organik. Betul. Nah ini skornya tadi itu sahabat tani ya, kalau mau buat sendiri ada telurnya telur bebek, telur entok, telur bebek. Kita pakai telur bebek yang memang tidak pakai pakan kimia, artinya. Wah sampai telurnya juga bebek yang alami ya, yang di kampung-kampung itu ya. Iya. Betul. Bebek, telur bebek, kemudian susu murni. Susu murni. Iya. Wow. Diombe enak pupuk sahabat tani. Terus empedu sapi. Empedu sapi. Iya. Terus gula Jawa. Gula Jawanya pun gula Jawa yang murni tanpa gula kimia. Jawa yang nggak pakai pengeras kimia itu ya biasanya ya. Cari yang murni. Betul. Terus udah itu dikublek jadi satu. Iya. Jadi kayak gini. Iya. Pakai fermentasi apa pakai ditambahin apa segala macam nggak? Tidak sama sekali. Ini cairan ini itu tadi terkumpul jadi kayak gini. Iya, betul. Dan ini langsung buat aplikasi. Iya. Sesederhana itu. Iya. Bisa jadi skor. Iya. Iki rapopo tak bongkar ini sahabat tani nanti niru di rumah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang malah harus pada meniru, harus. Iki ambune kayak ngopo ya? Tape, Pak. Tape ya? Iya. Tadi bau apa tadi? Empedunya nggak ada ya? Nggak ada. Padahal ada empedunya di dalamnya. Ada empedunya. Tapi udah campur susu murni sih ya tadi. Telurnya pun nggak amis sahabat tani. Nggak keluar bau amisnya kayak telurnya gitu. Ini diudek pakai apa? Blender atau apa Pak Lurah? Pakai blender. Pengaduk itu? Iya. Pakai blender. Kemudian diwadahi langsung. Kita diamkan 4 hari lah. Oh diamkan 4 hari. Baru dikemasin kayak gini bisa langsung aplikasi. Disemprot atau diapain aplikasi? Disemprotkan di daun. Ini berarti pupuk daun lah ya? Ya bisa dikatakan pupuk daun. Atau di tanahnya enggak? Enggak. Berarti pupuk daun ya. Jadi disemprotkan dicampur dengan air biasa. Air biasa. Satu tangki biasanya berapa Pak Lurah? Itu tidak boleh kebanyakan. Contoh misalkan untuk padi itu maksimal 5 tutup botol aqua. Botol tutupnya ini ya, 5 tutup itu. 4 tutup maksimal. Maksimal satu tangki 16 liter itu tangki standar tutup. Itu 4 tutup ini. Nggak boleh kebanyakan, kenapa? Ya, karena kalau kebanyakan itu akan padat banget dan padi itu akan pecah. Dan akhirnya jamur malah tidak panen. Oh gitu, berarti ini nutrisinya tinggi banget ini Pak Lurah? Ya. Yang saya tahu pupuk-pupuk organik itu kan nggak ada istilah overdosis. Ini kalau kebanyakan sampai seperti itu. Overdosis. Berarti ini nutrisinya luar biasa ini sahabat tani. Padahal pakai bahan-bahan itu tadi cuma nih. Dan ini boleh dicoba nih, bisa langsung dicontoh atau kalau nggak mau repot beli aja ke sini ya Pak Lurah boleh ya. Kita ini jual ya, stok terus jual. Ya. Kelompok tani kita, gapoktan kita menjual ini. Sibus Singosari Booster. Produksi Desa Singosari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Nanti kalau ada yang mau DM aja, komen aja di konten ini. Nanti saya kasih nomornya Pak Lurah atau marketingnya sini. Mesti udah ada marketingnya nih ya Pak Lurah ya. Nanti tinggal beli. Ini kalau dijual berapa? Itu sekitar 60.000 ya. 60.000. Timbang beli susu murni sendiri. Ribet, telur bebek sendiri. Kayaknya lebih dari 60.000 deh. Nek untuk kebutuhan sendiri kemudian buat sendiri kayaknya lebih dari 60.000. Ini cuma 60.000 nih.
bisa dibeli ya. Di si busnya ini dari Desa Singosari ini Pak Lurahnya udah nyampein sendiri. Nah ini dari 2018 sudah ada si bus ini ya, Skor. Kemudian ini, nah ini produksi padatnya ini mulai kapan Pak Lurah? Ini produksi padatnya ini mulai tahun ini. Oh mulai tahun ini. Mulai tahun ini. Ya. Memproduksi padat. Alasannya apa Pak Lurah? Ini kan sudah cukup bagus sebenarnya, disemprotkan di daunnya, bahkan itu tadi dosisnya diperhatikan jangan sampai lebih dari 4 tutup, kan artinya ini nutrisinya untuk nyemprot kan sudah cukup ya. Kenapa jenengan masih produksi pupuk padat, itu alasannya apa? Mulai memproduksi kayak gini Pak Lurah? Kita ingin memperbaiki tanah lah. Tanah kita sudah menurut para ahli itu sudah rusak luar biasa, maka perlu istilahnya kita perbaiki untuk generasi yang akan datang. Berarti tanahnya juga diperbaiki, bukan hanya sesaat tiap musim disemprot, tapi tanahnya juga diperbaiki. Iya. Harapannya itu ya, jadi memproduksi ini untuk dalam rangka biar tanah Singosari ini subur. Subur, betul. Dan ini berapa ton aja produksinya Pak Lurah? Ini ada mungkin 70 tonan kemarin. Ada 70 sebagian sudah laku. Kemarin ada 70 ton. Kemarin produksinya ini ada 70 ton sahabat tani. Sebagian udah laku. Ini kotoran apa Pak Lurah? Bahan dasarnya apa aja ini? Ini bahan dasarnya kotoran kambing, dicampur kotoran sapi juga. Iya. Kemudian kita kasih dolomit, kita kasih nutrisi organik. Nutrisi cair? Ya, nutrisi cair. Oh gitu. Kemudian ada bekatul dan sekam. Nah, itu komposisinya disampaikan juga tuh, bisa niru sendiri, dan jadilah pupuk organik siap pakai nih Pak Lurah ya. Siap pakai. Jadi ini untuk di sawah biasanya sebelum olah tanah kita tabur terus dicampur dengan di tanah atau gimana? Mungkin nanti mau tanam padi kita tabur. Oh ditabur. Ya, kondisi macak-macak gitu ya. Iya. Nah pas banjir kan susah gitu ya. Kalau kondisi macak-macak itu udah diolah, ditaburin pakai ini sahabat tani. Ini pupuk organik benar-benar dari kotoran sapi, kambing, ada nutrisinya juga itu yang cair ya Pak Lurah. Ya, betul. Ada tambahan nutrisi cair untuk dimasukkan ke dalam sini, kemudian ada dolomitnya juga, ada arang sekam ya. Sekamnya ya. Sekam padinya juga ada. Dan ini produksinya udah kapasitasnya sampai berapa ton tadi? 70.000 ton. 70.000 ton. Artinya nih bisa menyediakan siapa saja berarti ini Pak Lurah? Ini saja harusnya masih kurang untuk petani di Singosari. Singosari masih kurang. Tapi kita masih produksi terus. Oh, masih produksi terus. Saat ini kita baru sekitar 70-an ton. Ini bahan bakunya dari peternak sini aja atau sampai ngambil dari luar? Kita habiskan peternak Singosari sini, akhirnya sudah habis, kita sampai ke Purworejo. Wow. Kita ambil dari Purworejo juga. Dari luar daerah juga masuk ke sini, kemudian diproduksi untuk kesuburan tanah Singosari. Enggak cuma Singosari, sahabat tani yang mau juga dikirim bisa ya. Siap. Ini dijual untuk umum juga untuk kan ya? Umum, ya. Satu karungan ini berapa kilo rata-rata Pak Lurah? Ini satu karung kita jual 20.000. Wah, murah teman Pak Lurah. Ya. Satu karung segini nih ada 25 kilo lebih nih kayaknya. 20-an kilo. Oh 20 kilo. 20 kilo 20.000. 20.000 sekilo cuma 1.000 sahabat tani. Sekilo 1.000. Ini buat tanaman hias pun bisa ya di rumah-rumah. Sangat bagus. Buat tanaman di polybag itu bisa. Kalau mau ini cek keranjang kuning kayak. Bukan keranjang kuningnya nggak ada sahabat tani. Bisa DM, bisa komen. Ada pupuk padat di Singosari, ada pupuk cair. Pupuk padatnya nih namanya Loh Jinawi. Diproduksi oleh Gapoktan Rukun Makmur. Jadi Pak Lurah ini benar-benar ini melaksanakan apa ya? Menghidupi lembaga-lembaga pertanian juga. Ini produsennya atas nama bukan Pak Lurah sendiri. Enggak, artinya Pak Lurah itu enggak egois iki engko tak jenengi saya saja pupuknya gitu enggak. Ternyata namanya Gapoktan ya. Betul. Loh Jinawi Gapoktan.
Jadi bukan karena ambisi pribadi Pak Lurah, tapi memang benar-benar mau bangun kelembagaan pertanian yang ada di sini Pak Lurah. Jadi hidup ya Gapoktannya ya. Insya Allah hidup. Ini berarti teman-teman Gapoktan ikut terlibat semua dalam produksi Semua ini. terlibat. Perangkat Perangkat desa Gapoktan terlibat. ya. Menghidupi juga ya. Juga untuk untuk tenaga kerja kita memang merekrut kira-kira keluarga yang mempunyai kebutuhan luar biasa. Biasanya kita langsung rekrut. Oh gitu. Jadi orang-orang mungkin yang dipandang butuh pekerjaan lebih direkrut untuk membantu di sini. Betul. Dibayar ya? Ya. Dibayar. Bahkan ini ada subsidi dari dana desa juga di sini Mas ya, setiap tahun. Setiap tahun ini ada. Berapa juta Pak Lurah? Untuk tahun ini kita anggarkan untuk kegiatan ini 171 juta. Disubsidi 171 juta untuk produksi rumah organik. Makanya bisa bikin rumah organik kayak gini, ini bambu-bambu betung yang kuat ini. Dan ini benar-benar real, ada barangnya, nyata, ada produksinya seperti ini sahabat tani. Dan ini bisa memberdayakan orang-orang di sini ya Pak Lurah? Terutama itu Pak. Itu tujuannya Pak Lurah yang mulia ini. Saya tadi ngobrol juga Pak Lurah sampai tahu peta kondisi ekonomi masyarakatnya sahabat tani. Jadi dipilih, makanya tadi disampaikan yang kira-kira kebutuhan ekonominya kurang direkrut untuk bekerja di sini. Ya. Nonton Pak Lurah. Ya, ya Pak. Wah Pak Lurah ini luar biasa. Ini mau jadi lurah berapa periode Pak Lurah ini? Warganya ini udah terfasilitasi semua lah. Jadi warga Singosari enak lah ini kayaknya ya. Jadi pupuknya dipikirkan, pupuk cair dipikirkan, sampai ekonomi warganya bisa di detail diurusi semua oleh Pak Lurah Singosari ini. Nah ini Pak Lurah, ada pesan nggak kira-kira untuk masyarakat semua atau untuk desa-desa barangkali yang belum menerapkan seperti ini? Ada pesan untuk teman-teman sahabat tani nggak Pak Lurah? Ya, mungkin pesannya mari kita giatkan pupuk organik, yaitu dalam rangka pemberdayaan para petani. Biar petani berdaya, petani yang mandiri, petani yang berdaulat. Itu menurut saya seperti itu. Jadi adanya kita bisa menekan kos produksi dengan organik, mestinya keuntungannya akan jauh lebih banyak. Ada value yang lebih banyak untuk petani. Tujuannya mungkin itu ya. Ini sahabat tani dengerin nih, dengerin nih. Jadi Pak Lurah sampai memikirkan bagaimana kos produksi usaha pertanian ternyata selama ini dirasa tinggi ya. Ya. Nggak badi, nggak untung jadi petani. Untung. Betul. Makanya lahirlah rumah produksi ini. Tujuannya supaya kita nggak tergantung terhadap produk-produk yang mahal-mahal di luar sana. Petani menjadi lebih berdaulat tadi ya Pak Lurah ya. Artinya bisa memproduksi sarana produksinya sendiri, bisa memproduksi hasil pertanian dengan biaya serendah mungkin, dengan keuntungan setinggi mungkin. Nah ini sepakat saya ini. Kapan-kapan sih kita ngobrol lagi Pak Lurah ya. Siap Pak, siap. Tentang siap. ini, tentang pupuknya ini saya pengen belajar juga nih. Sahabat tani kalau mau belajar ke sini boleh Pak Lurah? Siapapun insya Allah dari siap. manapun pengen belajar produksi, atau dari desa manapun loh, yang desa belum punya ide, saya punya kegiatan apa yang benar-benar real, ada bekasnya, ada bentuknya. Contoh Singosari, Ambal, Kebumen ya, Jawa Tengah, dengan Pak Lurah ini yang luar biasa nih. Nggih, matur nuwun Pak Lurah. Ya, siap. Sudah diperkenankan saya masuk ke rumah produksinya. Sahabat tani yang mau ikutan boleh, bisa terbuka ke sini. Ada pesan-pesan terakhir nggak? Atau kita closing Pak Lurah? Closing saja. Oh, closing saja. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Lurah. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih. Matur nuwun Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.